Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut, dan para penikmat channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, bisa melanjutkan apa yang kita pelajari tentang syariat Allah, tentang syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kajian kita masih menerangkan, masih membahas tentang hukum-hukum dan permasalahan-permasalahan seputar munakahat atau lebih dikenal dengan sebutan fikih munakahat. Yang mana pada kajian kita kali ini, pada kesempatan kali ini, kita masih membahas tentang persoalan-persoalan atau hukum-hukum yang ada pada bab khulu, yaitu ketika ada seorang perempuan, seorang istri yang dia merasa sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga, lalu kemudian si perempuan atau si istri ini mengajukan pisah rumah tangga dari suaminya dengan membayar satu nominal harta tertentu. Ini yang kemudian diistilahkan dengan sebutan khulu. Khulu ini bisa terjadi ketika si suami menyetujui, si suami mengiyakan dengan nominal yang telah disebutkan oleh si istri, lalu kemudian mentalak istrinya, maka jatuhlah khulu kepada istri yang seperti ini. Dan sebelum lebih lanjut lagi, penting kami ingatkan bahwa yang namanya akad khulu ini sama seperti akad talak bain. Artinya, si suami sudah tidak punya kesempatan lagi untuk rujuk kepada si istri. Jika seandainya si suami ini ingin menjalin hubungan rumah tangga dengan istrinya ini yang telah dia khulu, maka wajib untuk akdun jadid. Wajib melaksanakan akad nikah yang baru lagi. Beda dengan talak. Kalau talak masih talak 1 atau 2, maka pihak suami masih bisa melakukan rujuk ketika masih ada masa iddah. Artinya masa iddah pada si istri masih ada, yaitu 3 kali masa suci. Dan jika seandainya suami ini telah mentalak untuk yang ketiga kalinya, artinya jatuh talak 3, maka ini yang disebut dengan bain kubro. Si suami sudah tidak bisa lagi kembali kepada si istri, kecuali istri ini sudah menghabiskan masa iddahnya, lalu dia menikah dengan laki-laki lain, dan kemudian melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain ini, dengan syarat-syarat yang nanti akan kita bahas. Lalu kemudian si laki-laki yang kedua ini mau untuk mentalak si perempuan. Setelah mentalak si perempuan, lalu kemudian dia menghabiskan masa iddahnya dulu, baru laki-laki yang pertama bisa kembali kepada istrinya yang sebelum, mantan istrinya ini. Itu kalau talak. Tapi kalau akad khulu, ketika sudah sah terjadi, maka si suami tidak bisa kembali kepada si istri kecuali harus menggunakan akad jadid, dengan menggunakan akad yang baru, yaitu akad pernikahan sebagaimana akad yang pertama. Nah, ini yang sebelum kami lanjutkan keterangan kitab Fathul Qoribnya, hal tadi itu perlu untuk difahami terlebih dahulu. Kita melanjutkan keterangan dari kitab Fathul Qorib tentang bab masalah khulu ini. Dalam hal ini beliau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memberikan keterangan, wal khul'u jaizun ala iwadin ma'lumin maqdurin ala taslimihi. Yang artinya, akad khulu itu jaizun. Akad khulu itu jaiz. Kata-kata jaiz yang ada pada kitab Fathul Qorib, kata-kata jaiz yang disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib, maksudnya adalah sohihun. Sebagaimana itu diterangkan oleh Syekh Baijuri dalam hasyiah beliau, qauluhu wal khul'u jaizun ay sohihun bil musamma. Akad khulu itu hukumnya sah bil musamma, akan tapi tergantung atau sebab adanya musamma. Musamma ini maksudnya adalah ala iwadin ma'lumin maqdurin ala taslimi. Atas iwad itu sebagaimana yang telah kami terangkan pada video sebelumnya, yaitu nominal harta yang disepakati antara suami istri dan diberikan kepada pihak suami. Ini namanya iwad. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, yang namanya akad khulu itu selalu tergantung dengan iwadnya. Jika tidak ada iwad,
Artinya si istri hanya minta, "Bang atau Mas, saya mohon maaf tidak mau lanjut rumah tangga dengan sampean." Lalu si suami mengiyakan, "Ya, kamu saya talak." Padahal tadi si istri tidak ada menyebutkan nominal harta. Maka ini tidak disebut dengan khulu. Ini namanya talak. Karena ini talak, maka jatuhlah talak satu. Ketika jatuh talak satu, dan si istri ini masih berada pada masa-masa iddah, maka si laki-laki masih punya kesempatan untuk rujuk kepada istrinya. Tapi kalau seandainya si istri ini menyebutkan iwat, menyebutkan nominal ketika dia meminta pisah dari si suami, "Mas atau Bang, mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan rumah tangga kita. Saya ingin pisah dari sampean. Saya siap membayar nominal harta yang sudah saya siapkan itu sebesar 10 juta misalkan. Mohon 10 juta ini diterima dan tolong lepaskan saya dari ikatan rumah tangga." Lalu kok kemudian si suami ini menjawab, "Ya, saya terima 10 jutamu." Maka jatuhlah talak yang disebut dengan istilah khulu. Ketika terjadi khulu, maka si suami sudah tidak punya kesempatan untuk rujuk kepada istrinya. Jika seandainya suatu saat nanti si suami istri ini ingin lanjut rumah tangga, kembali rumah tangga, maka mereka berdua harus melakukan akad nikah yang baru. Seperti akad nikah yang pertama. Kenapa? Karena akad yang tadi itu merupakan akad khulu. Sebab si istri telah menyebutkan nominal yang jelas, yaitu 10 juta rupiah. Nah ini, karena apa? Iwat ini, masalah iwat sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, harus iwat yang maklumin, harus iwat yang jelas. Nominalnya berapa, atau misalkan hartanya bentuknya apa, itu harus jelas. Taruhlah misalkan iwatnya berupa mobil. Mobilnya mobil apa? Taruhlah misalkan mobilnya itu mobil Alphard. Alphard yang jenis apa, tipe apa, tahun berapa, itu harus jelas terlebih dahulu. Tidak bisa kemudian, ya pokoknya Alphard. Nah ini nanti ada konsekuensi ke belakang hukum yang berbeda. Nanti akan kita bahas pada keterangannya kita Fathul Qorib ini juga. Di sisi yang lain, iwat ini selain harus jelas, harus makdurin ala taslimihi. Iwat ini harus bisa diserahkan kepada si suami. Sehingga ketika ada iwat, ketika ada nominal yang disebutkan oleh si istri, namun nominal harta ini tidak bisa diberikan kepada si suami, atau sulit untuk diberikan kepada suami, maka akan ada konsekuensi hukum yang berbeda dari khulu. Taruhlah misalkan begini, si istri ini bilang kepada suami, "Bang, Mas, saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan ikatan rumah tangga kita. Saya ingin pisah dari sampean. Dan saya siap membayar nominal untuk sampean sebesar 20 juta misalkan. Saya bayar 20 juta. Cuman 20 juta yang saya janjikan ini, yang saya sebutkan ini, posisinya sekarang masih dihutang sama si A misalkan. Ternyata si A-nya ini, orang yang memegang atau membawa hartanya si perempuan ini, si istri, ketika dicari-cari oleh si suami, dia tidak ada di Indonesia. Entah dia di mana, nggak tahu tempatnya. Dia itu sekarang sedang apa, kerja di mana juga tidak ada yang tahu. Ia hanya tahu bahwa si A ini sedang membawa harta si perempuan sebanyak 20 juta. Hanya tahu itu saja. Kalau itunya memang jelas. Tapi posisinya di mana sulit untuk diketahui. Nah, ini berarti iwat atau nominal yang disebutkan oleh istri tapi tidak bisa atau sulit untuk diserahkan kepada pihak suami. Ketika terjadi seperti ini, maka ini tidak bisa disebut dengan khulu. Ada ketentuan yang lain ketika penyebutannya model seperti itu. Sehingga perlu kami pertegas lagi dalam masalah khulu ini, maksudnya adalah harus ada iwat. Harus ada nominal harta yang dijanjikan oleh pihak istri dan akan diberikan kepada suami, yang mana nominal harta ini harus maklumin, makdurin ala taslimi. Harus jelas nominalnya berapa atau jenis hartanya apa, dan juga harta ini bisa diserahkan, diberikan kepada pihak si suami. Ini yang penting untuk difahami. Sehingga khulu itu nanti gampangnya itu, supaya kita tidak terlalu bingung, yang namanya khulu itu tergantung dengan iwatnya. Kalau tidak ada iwat berarti dia bukan khulu. Kalau ada iwat dan jelas berarti dia khulu. Kalau ada iwat
tapi tidak jelas, maka itu nanti jatuhnya bukan khulu, tetap jadi talak tapi bukan khulu. Atau misalkan ada iwat tapi iwatnya ini jelas, tapi iwatnya ini sulit untuk diberikan kepada si suami, maka nanti ada konsekuensi hukum yang berbeda lagi. Nah, ini penting untuk kita pahami dari apa yang diterangkan oleh kitab Fathul Qorib. Oleh karena itu, dalam masalah ini beliau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi atau Ibn Qasim Al-Ghazi memberikan keterangan lanjutan, fa in kana ala iwadin majhulin ka'an khala'aha ala saubin ghairi muayyanin banat bimahril misli. Yang artinya, jika seandainya akad khulu ini diikat kepada iwat yang majhul. Jadi ada akad khulu yang itu muncul dari pihak si istri dan sudah omong-omongan, sudah berbicara dengan pihak suami, tapi akad khulu ini diikat dengan iwat yang majhul. Iwatnya ada tapi majhul. Majhul itu artinya tidak jelas. Ada memang dia menyebutkan satu nominal tertentu, tapi tidak jelas. Contohnya kalau di kitab itu, ka'an khola'aha ala saubin ghairi muayyanin. Si suami ini mengiyakan akad khulu, tapi hartanya ala saubin ghairi muayyanin. Dengan menggunakan iwat kain, tapi kainnya seperti apa tidak tahu. Apakah itu kain yang murah, harganya per meter itu, ya mohon maaf, taruhlah misalkan 5.000 misalkan. Atau dia itu kain yang per meternya harga 12.000 misalkan. Atau mungkin satu gelondong kain yang per meternya itu harganya 5 juta misalkan. Tidak jelas. Dia si istri ini hanya mengatakan, saya minta supaya rumah tangga kita pisah, saya sudah tidak mampu lagi dan saya siap membayar sampean kain. Hanya ngomong seperti itu saja. Tidak jelas kainnya kain seperti apa, yang jenisnya bagaimana, nanti itu tipenya yang seperti apa, tidak jelas semuanya. Berarti ini namanya iwat yang majhul. Ketika terjadi khulu terhadap iwat yang majhul seperti ini, ya, terjadi akad khulu terhadap dengan menggunakan nominal harta yang masih belum jelas seperti itu, maka banat bimahril misli. Maka terjadilah akad talak bain, artinya jatuh talak 3, dan si istri wajib untuk membayar mahar misli. Mahar misli berarti bagaimana? Kira-kira perempuan seperti ini, perempuan yang minta pisah rumah tangga ini, ya, dia itu kalau seandainya nikah lagi, itu maharnya berapa? Oh, ternyata maharnya perempuan seperti ini, taruhlah misalkan kalau di daerah sini misalkan 10 juta misalkan. Maka si perempuan ini wajib memberikan 10 juta kepada suaminya. Karena apa? Karena dia menyebutkan iwat yang tidak jelas. Menyebutkan iwat yang tidak jelas seperti apa nominalnya, rinciannya tidak jelas. Sehingga dia wajib untuk membayar mahar misli. Ini yang penting untuk difahami. Kalau misalkan terjadi dalam bentuk-bentuk yang lain, misalkan menggunakan iwat yang ghairu maqdurin ala taslimihi misalkan, ya, atau misalkan khulu'nya ini sudah jelas, ya, sudah jelas nominalnya atau bentuk bendanya apa, tapi dia itu keluar dari persyaratan. Contohnya misalkan begini, kalau di dalam kitab Fathul Qorib, beliau hanya menyebutkan maklumin makdurin ala taslimihi itu saja. Tapi di dalam kitab Iqna ada persyaratan satu lagi yang harus dipenuhi, yaitu iwat ini harus maksudin. Iwat ini harus benda yang maksudin. Maksudin itu maksudnya memang biasa untuk dipakai, biasa digunakan untuk transaksi. Artinya seandainya dijual pun itu sah secara syariat. Taruhlah misalkan mobil, taruhlah misalkan sepatu, taruhlah misalkan celana, taruhlah misalkan baju, taruhlah misalkan rumah, taruhlah misalkan uang. Harta-harta yang model seperti ini memang secara umum di negara Indonesia itu biasa dan lumrah untuk diperjualbelikan. Dan secara syariat pun juga dianggap sebagai transaksi jual beli yang sah. Tapi kalau seandainya si istri ini minta khulu, namun iwat yang disebutkan merupakan benda-benda yang tidak sah untuk diperjualbelikan. Contoh misalkan dia mau siap membayar darah. Kalau orang Jawa bilang dede. Darah yang dikumpulkan lalu kemudian dimasak,
sehingga dia menjadi seperti hatinya hewan, hati sapi atau hati ayam itu, orang Jawa bilang dede itu. Ya, ini kan benda jelas. Dede taruhlah misalkan seberat 1 kilo misalkan, atau dede beratnya itu 5 kilo misalkan, kan jelas nominalnya atau takarannya juga jelas. Namun karena darah yang seperti ini merupakan benda-benda yang najis dan tidak sah untuk diperjualbelikan, maka ini masuk dalam kategori iwat-iwat yang keluar dari persyaratan-persyaratannya. Ketika terjadi seperti itu, beliau dalam kitab Iqna memberikan pernyataan, fakharaja bimaksudin al-khul'u bidamin wa nahwihi fa innahu raja'iyun wala malah. Kalau seandainya ada orang perempuan, "Bang, Mas, saya mohon maaf tidak bisa lanjut rumah tangga dengan sampean, dan saya siap membayar dede darah yang dimasak tadi itu sebanyak 20 kilo misalkan." Ya, ketika diiyakan sama pihak suami, maka tidak terjadi akad khulu, tapi terjadi talak satu atau talak rojai. Istilahnya kalau di kitab itu diistilahkan dengan sebutan talak rojai. Ketika terjadi talak rojai, berarti si suami masih punya kesempatan untuk rujuk dengan istrinya selama si istri masih berada pada masa iddah. Nah, ini penting untuk difahami. Ketika kapan? Ketika si istri menyebutkan harta tertentu, tapi harta ini tidak sah untuk diperjualbelikan. Contoh yang lain misalkan, si istri minta supaya pisah rumah tangga dan siap membayar harta tertentu. Ternyata harta yang dijanjikan oleh pihak si istri adalah minuman keras misalkan. Saya siap mendatangkan bir dengan merek yang mahal, merek apa saya kurang paham, intinya merek bir yang mahal misalkan sebanyak 20 krat misalkan. Ini kan benda dan takarannya berapapun juga sudah jelas. Namun karena yang dijadikan iwat ini merupakan bir, yang mana bir minuman keras seperti ini merupakan benda-benda yang tidak sah untuk diperjualbelikan menurut kacamata syariat, maka akad yang terjadi ketika diiyakan oleh pihak suami tidak menjadi akad khulu, tapi menjadi talak rojai. Sehingga si suami punya kesempatan untuk merujuk istrinya selama si istri masih berada pada masa-masa iddah. Ini yang penting untuk dipahami. Contoh pertama seperti itu. Yang kedua, jika seandainya si perempuan melakukan atau mengajukan akad khulu dengan suaminya, namun hartanya masih belum jelas. Sebagaimana tadi yang diterangkan oleh kitab Fathul Qorib. Ya, dan diterangkan ulang oleh beliau Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini. Hartanya tidak jelas. Ya pokoknya menyebutkan harta gitu aja, tapi nominalnya, takarannya berapa tidak jelas. Maka fayaqa'u ba'inan bimahril misli. Menjadi talak 3, yang jatuh nanti adalah talak 3, dan si perempuan wajib untuk membayar mahar misli. Sehingga kalau seandainya si suami itu ingin balik lagi dengan si istri ini harus sudah habis masa iddahnya dulu, lalu kemudian menikah dengan laki-laki lain. Laki-laki lain ini melakukan hubungan badan dengan si perempuan ini, lalu mau untuk menceraikannya. Setelah terjadi akad cerai kemudian habis masa iddahnya, baru kemudian si perempuan bisa kembali dengan laki-laki yang pertama. Karena telah terjadi ba'in atau talak 3, dan si perempuan plus wajib untuk membayar mahar misli. Ini yang tadi diterangkan juga oleh kitab Fathul Qorib. Nah, ini yang penting untuk dimengerti, penting untuk difahami dari sekelumit dari keterangan masalah hukum dan permasalahan khulu, supaya kita bisa lebih hati-hati dalam masalah yang seperti ini. Walaupun demikian, kita tetap mengingat dan selalu merenungkan salah satu riwayat hadis baginda Rasulullah SAW yang mana beliau menyatakan abghadul halali ilallah at-talaq. Seburuk-buruknya perkara halal yang ada dan bisa terjadi adalah masalah talak atau pisahnya hubungan rumah tangga. Ketika ada orang yang sudah melakukan rumah tangga lalu kemudian mereka itu pisah, maka ini merupakan bentuk kehalalan yang paling tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tetap wajib untuk berupaya melanggengkan, melestarikan, melanjutkan rumah tangga kita seberapapun masalah yang telah dihadapi,
selama itu tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya, anak-anak kita, istri-istri kita semuanya senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah taala untuk bisa melaksanakan, mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui lesan para ulama, melalui tulisan-tulisan dari para ulama, melalui kitab-kitabnya para ulama, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi orang-orang yang mendapatkan nazroh secara khusus dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.